Hai, selamat datang di Katolisitas. Ada yang bertanya, Paus yang terpilih ini adalah pilihan manusia atau pilihan Tuhan? Ingin tahu jawabannya? Saksikan terus video ini. Sebelum seorang kardinal terpilih menjadi paus, dunia menanti dengan penuh harap. Para kardinal berkumpul dalam keheningan dan doa, memberikan suara mereka, dan akhirnya ketika asap putih mengepul dari cerobong kapel Sistina, gereja bersukacita. Habemus Papam, kita memiliki seorang paus. Namun apa yang sebenarnya terjadi dalam momen suci ini? Apakah pemilihan itu semata-mata kegiatan manusiawi ataukah Allah turut campur tangan? Dapatkah kita sungguh percaya bahwa Roh Kudus membimbing pilihan para kardinal? Menurut Santo Thomas Aquinas, jawabannya terletak pada pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara penyelenggaraan ilahi dan kebebasan manusia. Allah sungguh mengatur segala sesuatu termasuk konklav, namun ia melakukannya melalui manusia yang bebas memilih. Pertama, penyelenggaraan Allah bekerja melalui kebebasan manusia. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa Allah membimbing dunia melalui penyelenggaraan ilahi, rencananya yang bijaksana dan penuh kasih bagi segala sesuatu. Meski demikian, Allah tidak memaksakan segalanya untuk terjadi. Sebaliknya, ia bekerja melalui ciptaannya, terutama melalui manusia yang menggunakan akal dan kehendaknya secara bebas. Dengan kata lain, kehendak Allah dan kebebasan manusia berjalan bersama. Ini seumpama pintu dengan dua engsel yang bekerja bersama-sama. Konklav adalah contoh yang sangat baik. Para kardinal bebas memilih siapapun yang memenuhi syarat. Mereka berdoa, berdiskusi, dan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan gereja. Namun, dalam semua itu, Allah tetap bekerja dengan lembut membimbing pikiran dan hati mereka. Ia tidak mengambil alih kebebasan mereka, justru memperkuatnya. Seperti yang dikatakan Thomas Aquinas, Allah menggerakkan segala sesuatu sesuai dengan cara keberadaannya. Dan karena manusia bersifat rasional dan bebas, Allah bekerja dalam diri mereka dengan menghormati kebebasan itu. Kedua, kebijaksanaan dan bantuan dari Roh Kudus. Para kardinal harus membuat keputusan yang serius dan penuh pertimbangan. Santo Thomas Aquinas menyebutkan ini sebagai kebajikan kebijaksanaan praktis atau prudensia, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan bagaimana melakukannya. Sebuah keputusan yang bijaksana mempertimbangkan kebutuhan gereja saat ini, kualitas para calon, dan juga tantangan di masa depan. Namun, mereka tidak hanya mengandalkan kebijaksanaan manusia saja. Aquinas juga mengajarkan tentang karunia kebijaksanaan dan juga karunia nasihat yang termasuk dalam 7 karunia Roh Kudus. Karunia kebijaksanaan membuat para kardinal melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Dan karunia nasihat membuat para kardinal melihat dengan jernih apa yang dikehendaki Allah, terutama dalam situasi yang sulit, dan dapat mengambil langkah yang tepat untuk menghadapinya. Dalam konklav, para kardinal mengandalkan baik pengalaman manusiawi mereka maupun bimbingan ilahi. Ketika mereka mendengarkan dengan sungguh dalam doa dan mencari kebaikan gereja, pilihan mereka menjadi tindakan yang berasal dari akal sehat dan juga sekaligus digerakkan oleh rahmat. Ketiga, Allah bekerja melalui pilihan manusia. Sebagian orang bertanya, jika para kardinal bisa saja membuat kesalahan, bagaimana mungkin Roh Kudus tetap terlibat dalam konklav? Santo Thomas Aquinas membantu kita memahami bahwa kehendak Allah tidak selalu berarti memilih orang yang sempurna. Kadang-kadang, bahkan pilihan yang kurang ideal pun dapat menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Dalam sejarah, tidak semua paus adalah orang suci.
Beberapa paus adalah pemimpin yang lemah dan hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Namun bahkan dalam saat-saat seperti itu, Allah tidak pernah meninggalkan gerejanya. Seperti yang diajarkan Aquinas, Allah dapat membawa kebaikan bahkan dari kesalahan manusia. Yang terpenting adalah bahwa gereja tetap berjalan dan paus, siapapun dia, menjadi bagian dari karya Allah dalam sejarah. Keempat, paus sebagai tanda kesatuan. Paus bukan hanya seorang pemimpin. Paus adalah tanda nyata dari kesatuan gereja. Kristus adalah kepala gereja yang tak kelihatan, tetapi paus adalah wakilnya yang kelihatan di dunia. Tugasnya adalah menjaga iman, memelihara kesatuan, dan membimbing umat Allah. Karena itu konklav bukan sekedar soal memilih seorang pemimpin, tetapi juga tentang menjaga kesatuan gereja. Paus membantu gereja tetap satu di dalam iman dan misi, bahkan di tengah keberagaman budaya dan bahasa. Dan walaupun keputusan itu datang melalui suara manusia, pada akhirnya Allah sendirilah yang memanggil paus yang baru untuk menjadi penerus Rasul Petrus untuk memimpin gerejanya atas nama Kristus. Kelima, momen misteri dan rahmat. Konklav mungkin tampak seperti sebuah peristiwa politis yang tertutup dari luar. Tetapi sebenarnya itu adalah momen yang penuh dengan misteri dan rahmat. Allah menggunakan tindakan manusia, yaitu diskusi, pertimbangan, dan juga pemungutan suara, untuk melanjutkan karyanya di dalam gereja. Santo Thomas Aquinas mengingatkan kita bahwa rahmat tidak menghancurkan kodrat manusia, melainkan menyempurnakannya. Dalam konklav, rahmat menyempurnakan proses manusiawi pemilihan. Hasilnya bukanlah keajaiban yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan kerjasama antara rencana Allah dan tanggung jawab manusia. Ketika gereja akhirnya mendengar seruan Habemus Papam, itu adalah tanda bahwa Allah sekali lagi bekerja melalui tangan manusia untuk membimbing umatnya. Sebagai penutup, percaya kepada penyelenggaraan Allah. Pemilihan paus menunjukkan betapa dalamnya gereja percaya akan karya Roh Kudus. Ini adalah momen di mana Allah dan manusia bertemu, di mana penyelenggaraan ilahi dan kebebasan manusia berpadu. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk mendoakan mereka yang memikul tanggung jawab ini, dan untuk percaya bahwa dalam ketidakpastian, Allah tetap setia kepada gerejanya. Hikmat Allah melampaui pemahaman kita, namun kasih-Nya tak pernah gagal. Dalam setiap konklav, Roh Kudus tetap membimbing gerejanya, menjaganya tetap satu, teguh dalam iman, dan terus berjalan dalam pengharapan.